Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Rahayu Ningsih, nomor induk mahasiswa 201200023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari media pembelajaran sederhana. Menurut Jamara, media merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Sedangkan pembelajaran sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu usaha guru atau pendidik untuk membantu para siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan juga minat masing-masing. Sederhana sendiri dapat didefinisikan tidak melebih-lebihkan atau suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara simpel dan juga praktis. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran sederhana adalah media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri, atau media yang dimaksud yaitu media yang berasal dari bahan dasarnya mudah untuk diperoleh, simpel dan juga mudah dibuat. Seperti contohnya kita membuat media pembelajaran yang terbuat dari bahan bekas, botol ataupun yang lainnya. Media pembelajaran sendiri selain non-teknologi ada juga yang berasal dari teknologi, seperti halnya kita membuat PowerPoint sebagai bahan presentasi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran secara sederhana. Sekian penjelasan dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wahyuwindiansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Dalam pembuatan media pembelajaran sederhana, maka harus memperhatikan beberapa unsur desain yang terkandung dalamnya. Antara lain, yang pertama adalah kesederhanaan. Maksudnya, kesederhanaan itu secara umum mengacu pada jumlah banyaknya elemen yang terkandung data suatu visual. Jumlah elemen yang sedikit akan mempermudah siswa untuk menangkap dengan memahami pesan disajikan. Yang kedua adalah keterpaduan. Keterpaduan sendiri mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen visual, di mana ketika kita dimatikan berfungsi secara bersama-sama. Elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah penekanan. Dalam konsep pembelajaran sederhana, maka harus memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan perseptif warna atau ruang. Yang keempat yaitu keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang dapat memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak secara keseluruhan simetris. Yang kelima yaitu bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan juga perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual juga perlu diperhatikan. Yang keenam yaitu garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur satu dengan unsur yang lain, sehingga dapat menuntut perhatian para siswa untuk mempelajari suatu urutan khusus. Yang ketujuh yaitu tekstur. Tekstur merupakan visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan sebagai penekanan unsur. Yang kedelapan yaitu warna. Warna digunakan untuk memberikan kesan pemisah, penekanan, dan untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, serta dapat menciptakan respon emosional tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran sederhana. Menurut Sujana 2007, bahwa guru yang kreatif memiliki ide yang dapat digali dari berbagai benda yang ada di lingkungan kita yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana demi tercapainya tujuan pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran sederhana di antara lain gambar mati, grafik, bulletin board, realia, poster, dan chart. Yang pertama adalah gambar. Gambar yang dimaksud adalah seperti foto, lukisan, gambar, sketsa, dan tujuannya untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa.
Yang kedua yaitu grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan titik, garis, ataupun gambar. Tujuannya untuk meneliti perkembangan atau perbedaan dari satu objek dengan data yang akurat. Yang ketiga adalah relia. Relia merupakan benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi peserta didik dapat langsung melihat ke objek sehingga dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa. Yang keempat adalah poster. Poster sendiri digunakan untuk menarik perhatian dengan menyatukan gambar warna dan tulisan, kata-kata pendek yang bersifat mengajak serta memotivasi siswa. Yang kelima adalah chart atau bagan. Biasanya digunakan sebagai presentasi gambar grafis yang menjelaskan tentang hubungan yang saling memiliki keterkaitan, misalnya jumlah, kronologis, dan lain-lain. Yang keenam ada papan tulis. Papan tulis merupakan salah satu media belajar sederhana yang paling mudah ditemui di kelas. Hampir semua sekolah memiliki dan guru bisa menyampaikan materi dengan mudah dan dapat dipahami oleh para peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rofil Aziz, nomor induk mahasiswa 201200007. Saya dari kelompok 2 dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yakni tentang implementasi pembuatan media pembelajaran sederhana. Kali ini bahasan materi saya adalah implementasinya atau penerapannya. Media sederhana ialah alat bantu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Penggunaan media sederhana mengajarkan siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir dan berimajinasi. Dalam penggunaannya, materi harus dirancang secara lebih sistematis serta psikologis dari prinsip-prinsip belajar siswa. Cara penerapannya atau implementasinya ialah seorang guru membagi beberapa orang siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok beranggotakan 3-4 orang. Sedangkan tugasnya ialah membuat peta konsep di kertas manila tentang materi yang sudah dibagikan, sehingga setiap kelompok bebas mengekspresikan ide-idenya tentang materi yang sudah dibagikan tersebut ke dalam peta konsep. Dan kemudian setiap kelompok mempresentasikan materi tersebut atau peta konsep tersebut di depan kelas, di hadapan teman-temannya, dan guru akan menjelaskan setelah presentasi tersebut di bagian akhir tentang apa-apa saja kekurangannya, dan juga menjelaskan lebih detail lagi tentang materi yang diampunya tersebut. Media pembelajaran sederhana ini diharapkan menghasilkan pembelajaran yang maksimal dan membuat siswa tidak jenuh dengan konsep pembelajaran yang hanya mengandalkan teks-teks itu saja, atau mengandalkan cara-cara yang lama. Dan mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.